Timur Tengah. Kalau persiapan mungkin yang pertama kalau sholat ada niatnya, wudhu ada niatnya, tentunya menuntut ilmu juga ada niatnya. Kenapa kita ingin mempelajari itu? Bukan hanya kita pengen kuliah di luar negeri, bisa jalan-jalan, tapi juga kita perlu meluruskan niat. Kenapa kita tertarik pada keilmuan itu? Sehingga kalau niatnya sudah ada, kita akan terus penasaran. Kita akan terus menggali diri kita untuk terus ingin tahu dari segala macam sumber. Baik dari tokoh, dari sosok, dari buku, dari literatur, dari apapun itu, sehingga kuatkanlah niat dan keinginan kita terhadap itu. Terus yang kedua, tentukan ingin kira-kira dari keilmuan itu apa yang manfaat dari kita. Kalaupun kita sudah mengetahui itu, kira-kira apa yang sangat bermanfaat, itu bisa ditentukan sehingga menjadi motivasi kita untuk terus mengejar apa yang ingin kita capai. Terus yang ketiga, ketika kita sudah mendalami atau kita sudah terbayang ingin menjadi apa, kita sudah terbayang ingin mendalami apa, lalu buatlah hal-hal yang bisa mendorong ke sana gitu. Misalnya membuat acara terkait keilmuan itu dengan teman-teman dekat atau dengan teman-teman yang memang sesuai dengan keilmuannya, yang sama di dalam keilmuannya. Terus misalnya membuat komunitas misalnya yang sesuai dengan itu, lalu menulis artikel misalnya untuk mengaktualisasi keilmuan kita dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah yang keempat adalah kemampuan bahasa. Kenapa kemampuan bahasa itu penting? Karena saat ini bahasa Inggris itu bukan hanya menjadi bukan menjadi hiasan, bukan secondary kebutuhan, tapi itu jadi kebutuhan utama. Bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita terus mengikuti keilmuan yang bisa relevan dengan apa yang sudah kita miliki ketika kita di dunia, sehingga kemampuan bahasa itu membuat ilmu yang saya tidak mendapatkan di kampus. Karena kalau seorang hanya mengandalkan dunia kampus, mukoror, atau mengandalkan ilmu kampus, saya rasa sangat kurang sekali ya. Makanya perlu adanya kajian, adanya taklim, ada yang ngaji kitab, ada berguru, ada store hafalan, store mutun dan sebagainya. Itu yang menjadi hal yang bekal yang sangat-sangat terasa ketika lulus. Bahkan hal-hal yang kita atau warga sini butuhkan justru kebanyakan dari kajian-kajian yang kita dapatkan. Itu mungkin dari segi pengalaman yang saya temukan. Ada 3 hal yang dapat kita persiapkan ya untuk bisa pada posisi sekarang, yaitu belajar ya. Belajar itu kita tidak hanya membaca buku, tetapi membaca kehidupan juga, dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri secara maksimal. Ada 4 persiapan sebelum Anda semua pulang ke tanah air. Yang pertama adalah produktif muslim. Semua skill tentang produktivitas individu, dari mulai visi, misi, life planning, perencanaan pribadi, keseimbangan kehidupan, cara belajar, itu harus selesai agar kawan-kawan semua bisa eksis sebagai individu. Gak masalah karirnya, gak masalah perencanaan dirinya. Kalau ini beres, dia bisa sukses secara individu. Yang kedua adalah kemampuan kepakaran. Ilmu harus mendalam, solid knowledge. Apa yang kita pelajari harus benar-benar matang, pakar, dan jangan nanggung-nanggung. Kalau bisa kita belajar ke berbagai negeri. Kombinasikan ilmu yang kita miliki di Timur Tengah itu dengan ilmu-ilmu di negara lain. Di Prancis, saya sendiri menggabungkan ilmu dari Mesir, Prancis, dari Inggris. Kalau Anda berusaha menggabungkan ilmu keislaman dengan ilmu di Cina, misalnya Jepang, di Rusia, itu akan dahsyat. Kenapa? Ada perspektif baru. Nah, ini yang saya rangkum dengan istilah The Expert Muslim. Saya pribadi punya kajiannya 12 sesi bagaimana membangun pemikiran ini. Dan kalau itu disiapkan sejak dulu S1, itu mantap. Pas pulang ke Indonesia udah matang, udah punya konsep yang orisinil. Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah kemampuan sebagai aktivis sosial. Organisasi, mengelola manusia, mengelola konflik itu perlu dikuasai. Kenapa? Karena dai bukan sekedar menyampaikan ceramah, verbal, dalil dalam majelis taklim. Kita perlu membuat perubahan sosial, dan itu membutuhkan skill bagaimana menggerakkan manusia, menggerakkan sebuah komunitas, bahkan menitasnya dari nol. Jadi kemampuan sosial aktivis penting, dan saya kira di Timur Tengah banyak organisasi-organisasi seperti PPI ya. Itu saran untuk latihan. Yang keempat,
Anda perlu menguasai yang namanya leadership skill, kemampuan leadership, strategic thinking, bagaimana merancang visi negara, visi peradaban. Orang membutuhkan inspirasi dari para pemimpin. Dulu ustadz, guru, penceramah adalah pemimpin. Hari ini terjadi split. Saatnya kita menggabungkannya lagi. Guru sekaligus pemimpin, pemimpin sekaligus bisa mengajar. Jadi Anda pulang ke Indonesia bukan hanya ceramah sebagai dai, tapi Anda memimpin bangsa ini, memimpin masyarakat untuk menuju visi keislaman yang ada di negeri ini. Atau dari lembaga atau dari seorang ketika tahu kita itu alumni Timur Tengah, maka saya akan menjawab dengan ya banyak gitu, banyak, bahkan bukan hanya Saudi Arabia, orang dari misalnya dari Mesir, dari Sudan, dari Maroko, dari Yaman dan sebagainya, mereka mendapat pandangan lebih dari masyarakat karena seorang yang kuliah di luar negeri loh harusnya pulang itu membawa sebuah islah ya, membawa sebuah perbaikan untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, membawa dunia dakwah dalam pekerjaannya, membawa dunia kebaikan keislaman dalam hal yang sepele-sepele lah, seperti ya ke masjidnya, seperti ngaji Qur'annya, seperti menulisnya, merespon suatu kejadiannya. Tentu harus semuanya dibekali dengan ilmu dan juga dengan cara yang terbaik dalam hal pendekatan. Yang spesial dari alumni Timur Tengah di kalangan profesi diplomat atau ASN di Kementerian Luar Negeri, saya melihatnya ada dua hal yang menonjol. Yang pertama, alumni Timur Tengah itu hampir selalu diidentikan dengan ustadz ya. Jadi kita itu dipersepsikan sebagai orang yang lebih banyak memahami dan mengerti ilmu agama, makanya perilaku kita juga senantiasa menjadi sorotan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa Arab. Ini kemampuan bahasa Arab menjadi satu hal yang spesial bagi alumni Timur Tengah karena kemampuan bahasa Arab kita secara umum boleh dibilang lebih menonjol dan jarang bisa ditemui dari orang-orang yang tidak atau bukan alumni di Timur Tengah. Lakukan spesial itu bagi masyarakat Indonesia, gelar lucu-lucu itu, LC itu kayak sakral. Orang lulusan dari Timur Tengah menyandang LC dianggap mengetahui semua ilmu agama, padahal kita kan punya spesialisasi sendiri. Ahli dakwah dalam jurusannya belum tentu menguasai detail-detail balaghah dan adab, atau ahli tafsir belum tentu mengerti semua perangkat ilmu hadis. Tapi ketika kita pulang, mereka memberikan privilege itu. Ini sebetulnya tantangan agar kita menguasai berbagai detail-detail ilmu keislaman, karena mereka punya ekspektasi tinggi terhadap kita, yang dianggap Ustadz LC adalah Ustadz yang tahu semua ilmu keislaman. Banyak hal dalam membaca. Kita kalau hanya membaca dari muqarrar itu akan terasa tidak meluas bacaannya. Maka ada hal yang perlu dibaca, yang wajib dibaca dalam kuliah. Ada hal yang juga wajib dibaca di luar kuliah. Ada hal yang sifatnya dia yang perlu kita baca juga dari berita, dari sebuah buku bacaan. Terus pesan saya untuk teman-teman yang ingin menjadi apa yang saya geluti selama ini di Portir, yang pertama bangun jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship itu yang pertama pantang menyerah, kemudian yang kedua inovatif, dan yang ketiga jangan takut. Artinya kita harus berani mengambil langkah, memutuskan apa yang harus diputuskan dengan jiwa keberanian. Nah, pesan saya kepada para pelajar dan mahasiswa di Timur Tengah dan Afrika, gunakanlah waktu sebaik mungkin ya untuk belajar ya. Lantar ji'al ayyamul lati madat ya. Hari-hari emas saat ini yang dilalui oleh adik-adik semua itu adalah waktu yang sangat mahal sekali. Gunakanlah sebaik mungkin untuk belajar dan belajar. Aplikasi dalam bidang ini, tapi saya kira yang paling penting ada 4 hal. Yang pertama adalah solid knowledge. Kuasai benar-benar bidang yang sedang Anda pelajari ini sampai ke detail-detailnya. Karena ketika kita menyampaikannya di publik, konten kita itu nggak bisa asal-asalan, harus matang, harus bisa dipertanggungjawabkan, bahkan mampu didebat oleh para intelektual, ulama-ulama di zaman kita. Jadi ketika Anda kuliah di sana, jangan nanggung-nanggung, pelajari dengan detail, bahkan kalau bisa tambah lagi bahasanya, bukan hanya bahasa Arab. Pelajari bahasa Inggris, bahasa Perancis, karena ketika pulang
Kalau orang melihat Anda hanya menguasai satu bahasa Arab, menganggapnya Anda hanya mengetahui ilmu-ilmu keislaman dalam literatur Islam. Tapi kalau Anda fasih berbahasa Inggris dan Prancis misalnya, orang akan lebih respect karena orang ini tahu tentang ilmu-ilmu kontemporer yang ada di barat misalnya. Jadi orang lebih bisa menghargai dan lebih bisa percaya dengan konten ilmu kita. Yang kedua, sahabat-sahabat, yang diperlukan untuk bidang ini adalah kemampuan branding. Bagaimana menampilkan diri, menampilkan image, karena sekarang dunia visual, kata John Naisbitt itu, orang akan lebih dipercaya reputasinya kalau orang itu memiliki konsistensi dalam warna, logo, diksi, punya ciri khas, punya orisinalitas dalam tampilan, bahkan gaya berpakaian ataupun sapaan. Nah, Anda ciptakan sendiri branding itu karena orang akan melihat konsistensi dalam sebuah brand. Itu banyak ilmunya tersebar. Yang ketiga, kita perlu memiliki jaringan persahabatan, orang-orang yang support, lalu juga kenalan-kenalan di instansi, link di universitas, dan tidak ada karpet merah. Jangan berharap ketika pulang disediakan, diundang ceramah terus, enggak. Kita perlu membangun sendiri jaringan dengan mencari orang-orang ini, berkenalan, silaturahim, dan bersahabat. Kemampuan komunikasi, skill interpersonal itu sangat penting dimiliki oleh seorang dai. Yang keempat adalah public speaking. Itu vital sekali. Kenapa? Karena pada akhirnya yang Anda sampaikan itu sebagian besarnya lewat verbal. Jadi Anda harus memiliki kemampuan public speaking yang sangat influential. Bagaimana ngomong di depan Zoom yang sangat ilmiah dan sangat sistematis, tapi kadang-kadang Anda harus berbicara di depan tabligh akbar, menggebu-gebu, berapi-api, atau mendayu-dayu, sangat menyentuh hati, saat berdoa, atau saat ketika kita menyampaikan renungan. Berbagai skill public speaking itu semakin banyak semakin baik untuk dijadikan modal ketika pulang ke tanah air. Cuman mungkin selama perkuliahan di kampus punya perjuangannya masing-masing ya. Bagaimana menghafalkan, bagaimana ingat pelajarannya, bagaimana menjawab soal, dapat nilai baik, lulus, mungkin itu. Atau mungkin ada beberapa lainnya, tapi percayalah itu masih sebagian kecil dari kehidupan dunia yang asli ketika teman-teman kembali ke Indonesia. Ada banyak amanat-amanat yang akan muncul ketika teman-teman tahu seperti apa tugas kita ketika tahu satu hal dan harus melakukan hal lain. Ketika kita mengerti hal ini dan kita harus bagaimana hal ini, sehingga manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di masa belajar teman-teman ini di kampus di Timur Tengah, masih di Afrika. Gali ilmu banyak-banyaknya, jangan pernah merasa puas, terus digali, terus menggali dan mengaktualisasi diri. Lalu Misalnya jangan hanya kita keluar negeri untuk sekedar mendapat label, oh dia seorang yang belajar di luar negeri, tetapi amanah yang akan dibawa dari luar negeri itu akan sangat berat sekali. Orang memandangnya ada nilai plus yang mengatakan, oh dia ke Yaman, oh dia ke Sudan, oh dia ke Mesir, oh dia ke Saudi, oh dia ke Maroko, oh dia ke mana lagi, ke Libya, ke Tunisia. Itu membawa hal lebih dalam artian orang belajar jauh-jauh harusnya pulang jangan sampai menjadi beban atau penambah masalah di masyarakat. Justrunya kita pulang harus menjadi bagian dari solusi masyarakat. Solusi banyak, entah itu dia menjadi seorang penggerak dalam hal penulisan, mengajak masyarakat kepada keilmuan, menghidupkan kajian, hatta mengajarkan tahsin dan tahfidz ibu-ibu yang sudah berumur, bapak-bapak yang sudah berumur, itu sangat-sangat dibutuhkan juga. Kadang kita terbawa oleh gengsi, terbawa oleh label Timur Tengah harusnya ngajar, harusnya jadi dosen dan sebagainya. Dari situlah lingkungan yang kecil saja tidak tersentuh gitu loh. Makanya jangan sampai kita terlalu idealis lah dengan apa yang kita pengen gitu loh. Kita harus juga menggabungkan dengan namanya realitas yang ada. Siapa sih yang butuh ilmu kita? Ya keluarga dulu, tetangga, jemaah masjid, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kampung, sekolah-sekolah. Kalau yang diincarnya hanya masalah keuangan dan sebagainya, tentu itu tidak akan sangat-sangat membantu dan justru itu akan mengkerdilkan keilmuan kita. Mungkin itu ya pesan saya buat secara keseluruhan. Silahkan belajar yang sesuai dengan
keinginannya masing-masing, karena apa yang kalian pelajari akan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Kalian harus kembali ke Indonesia membawa kedamaian, membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Dari sekarang hendaklah banyak-banyak membaca buku. Nah, buku adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kapasitas kita sebagai pembelajar. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita banyak membaca buku? Saya melihat banyak atau beberapa dalam lingkup terbatas gitu ya, mahasiswa ketika saya di perantauan dulu di Kairo, ada yang tidak begitu konsen membaca bukunya kalau baru mau ujian saja, kalau mau imtihan misalnya. Nah, saya harap jangan hanya mencukupkan diri dengan buku-buku muqarrar, apalagi kalau sampai muqarrarnya dibaca hanya sekali dan tidak betul-betul dipahami. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan skill secara maksimal, secara terus menerus, baik ilmu agama maupun skill kemampuan lain-lain yang bisa mendukung kesuksesan kita ya. Salah satunya adalah ilmu dan skill kemampuan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah bangun watak ya, dan mental yang kuat. Ini kesempatan kita karena kita belajar jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ini menempa mental dan watak kita secara lebih berbeda dibanding orang-orang yang belajar di tempat yang dekat dengan rumahnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perbanyaklah pengalaman seoptimal mungkin. Kemudian yang keempat ya, perluas jejaring dan networking. Ini 4 hal yang saya pesankan kepada adik-adik untuk bisa dimanfaatkan selama menjalankan tugas belajarnya di Timur Tengah dan Afrika. 1. Kawan-kawan selesaikan urusan diri sendiri. Masalah life planning, visi hidup, dengan semua produktivitas pribadi harus finish. Jangan sampai kita ingin mengurusi orang lain, berdakwah, berkontribusi, membangun bangsa, tapi diri sendiri masih kerepotan. Belajar kita belum konsisten, lalu juga karir berantakan, finansial juga jebol. Ini harus selesai sehingga kita menjadi orang produktif yang karirnya sebagai individu dia matang. Yang kedua, Anda harus memiliki kemampuan kepakaran yang matang. Expertise al-muslim al-khabir. Kuasai ilmu tersebut, ilmu yang Anda pelajari sekarang dengan detail dan gabungkan dengan ilmu kontemporer yang ada di luar bidang keislaman. Yang ketiga, kemampuan transformasi sosial, menjadi social aktivis. Tahu bagaimana menggerakkan orang, mendevelop organisasi, komunitas, dan merancang sebuah perubahan sosial yang terencana. Yang keempat, skill yang perlu dimiliki adalah kemampuan leadership. Setiap ada kesempatan untuk melatih jiwa kepemimpinan, kepanitiaan, organisasi, ambil. Terutama di Timur Tengah banyak fasilitasnya. Latih kepemimpinan itu karena ketika kita pulang ke Indonesia bukan hanya ngajar secara verbal, tapi kita diminta untuk memimpin bangsa, memimpin umat. Kita butuh bukan hanya guru yang ceramah, tapi guru yang bisa mengarahkan dan membawa umat sama-sama ke arah visi Qur'ani di Indonesia. Demikian berakhirlah introduction video mengenai peran dan kontribusi alumni Timur Tengah dan Afrika yang ada di Indonesia. Nah, Sel, kamu lebih merasa terilhami gak sih dengan video ini? Ya, kalau aku sih setelah nonton rangkaian videonya, saat ini aku jadi makin tahu nih kalau sebenarnya mahasiswa itu punya batas waktu. Dan tujuan utama kita ya belajar, tapi di lain sisi kita juga bisa kok ngisi hal-hal bermanfaat lainnya, kayak contohnya organisasi atau nonton video ini. Bener banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah nanya di Google Form Sharing Session, alhamdulillah kita sudah menyampaikan pertanyaan kalian kepada kakak-kakak narasumber. Nah, kita bisa melihat jawabannya di mana nih, Sel? Di live premiere Sharing Session yang akan dipandu oleh 2 mahasiswa aktif, kece, dan juga penuh asumsi tentang hidup mereka. Nah, mereka juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian sekaligus memandu jawaban dari para kakak-kakak narasumber. Masih di platform yang sama,
channel YouTube PPIDK Tim Tengka. Bersama saya Selsa Zahra Dan saya Amira Faiza. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.